Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya Makfira Putri Husnia, Safina Makarima, dan Rosita Kurnia Primadianti akan menjelaskan materi tentang kekonvergenan suatu deret. Berikut penjelasannya. Definisi kekonvergenan suatu deret. Deret tak hingga sigma dari AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan tak hingga dikatakan konvergen jika Sn barisan dari jumlah bagiannya konvergen. Deret sigma dari AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan tak hingga dikatakan divergen jika Sn yaitu barisan dari jumlah bagiannya divergen. Limit suatu deret. Misalkan Sn jumlah bagian ke N dari deret sigma dari AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan tak hingga. Jika barisan Sn konvergen atau lim tak hingga Sn sama dengan S, maka S disebut sebagai limit suatu deret sigma dari AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan tak hingga, dan ditulis S sama dengan sigma dari AN untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan tak hingga. Contoh kekonvergenan suatu deret. Deret sigma dari 1 per N, N tambah 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan tak hingga konvergen karena Sn barisan dari jumlah bagiannya konvergen. Oleh karena itu, lim tak hingga Sn sama dengan 1, maka sigma dari 1 per N, N tambah 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan tak hingga konvergen ke 1 atau ditulis sigma dari 1 per N, N tambah 1 untuk N sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan tak hingga sama dengan 1. Dari uraian di atas, untuk melihat kekonvergenan suatu deret, kita harus menentukan jumlah bagian deretnya. Terkadang bentuk umum jumlah bagiannya sulit ditemukan, sehingga sulit untuk menentukan kekonvergenan deretnya. Ada cara lain untuk menentukan suatu deret konvergen atau divergen dengan membandingkan dengan deret lain yang sudah diketahui kekonvergenannya. Jika kita mengetahui suku-suku deretnya positif, untuk menguji kekonvergenannya juga dapat dengan menentukan limit dari suku deretnya. Untuk selanjutnya yaitu uji kekonvergenan deret. Yang pertama ada uji banding dengan deret lain. Misalkan sigma AN untuk N sama dengan 1 hingga tak hingga, dan sigma BN untuk N sama dengan 1 sampai N sama dengan tak hingga adalah deret dengan suku-suku positif. AN lebih dari sama dengan 0 dan BN lebih dari sama dengan 0. Untuk N adalah himpunan bilangan asli. Yang pertama, jika AN kurang dari sama dengan BN, untuk N adalah himpunan anggota bilangan asli, dan sigma BN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga konvergen, maka sigma AN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga juga konvergen. Yang kedua, jika AN lebih dari sama dengan BN, dengan N adalah himpunan bilangan asli, dan sigma BN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga divergen, maka sigma AN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga juga divergen. Dalam hal ini, jika deret sigma AN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga didominasi oleh deret sigma BN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga yang konvergen, maka deret sigma AN N sama dengan 1 hingga tak hingga konvergen. Sebaliknya, jika deret sigma AN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga mendominasi deret sigma BN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga yang divergen, maka deret sigma AN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga divergen.
Yang kedua ada uji banding limit dengan deret lain. Misalkan sigma AN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga dan sigma BN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga adalah deret dengan suku-suku positif AN lebih dari sama dengan 0 dan BN lebih dari sama dengan 0. Untuk semua nilai benar, himpunan bilangan asli. Yang pertama, jika limit N mendekati tak hingga, AN per BN sama dengan L lebih dari 0, dan kedua deret sigma AN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga, dan sigma BN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga bersama-sama konvergen atau divergen. Yang kedua, jika limit N mendekati tak hingga, AN per BN sama dengan 0 dan deret sigma BN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga konvergen, maka deret sigma AN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga juga konvergen. Yang ketiga, jika limit N mendekati 0, AN per BN sama dengan tak hingga, dan deret sigma BN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga divergen, maka deret sigma AN N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga juga divergen. Selanjutnya yang ketiga ada uji hasil bagi atau pengujian dengan suku-suku deretnya. Misalkan deret sigma AN untuk N sama dengan 1 hingga N sama dengan tak hingga merupakan deret suku positif, dan misalkan limit N mendekati tak hingga, AN plus 1 per AN sama dengan P. Yang pertama, jika P kurang dari 1 maka deret konvergen. Yang kedua, jika P lebih dari 1 maka deret divergen. Dan yang ketiga, jika P sama dengan 1, pengujian ini tidak bisa digunakan menentukan deret konvergen atau divergen. Saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu uji deret ganti tanda. Misalkan AN adalah barisan yang sama, suku barisannya positif, AN lebih dari semua nilai benar untuk N himpunan anggota bilangan asli. Eliminasi N, monoton turun, AN lebih dari semua nilai benar untuk N himpunan anggota bilangan asli. Eliminasi N, jika limit N mendekati tak hingga, AN sama dengan 0, maka deret ganti tanda atau deret Brayun atau alternating series, sigma min 1 pangkat N plus 1 AN konvergen. Sigma min 1 N plus 1 AN sama dengan A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 ditambah seterusnya. Misalkan jumlah bagian deret ganti tanda adalah SN sama dengan A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi hingga ditambah min 1 pangkat N plus 1 AN. Untuk N bilangan genap ditulis N sama dengan 2M, sehingga jumlah bagian deret dapat ditulis S2M sama dengan A1 dikurangi A2 ditambah A3 dikurangi A4 ditambah hingga A2M kurangi 1 dikurangi A2M. Karena barisan AN monoton turun, maka A1 dikurangi A hingga seterusnya. Semuanya merupakan suku-suku positif, yaitu barisan S2M monoton naik. Dapat juga Anda menulis jumlah bagian deret S2M sebagai berikut. S2M adalah A1 min A2 dikurangi A3 dikurangi A4 dikurangi A5 dikurangi hingga A2M min 2 dikurangi A2M min 1 dikurangi A2M lebih besar dari A1. Barisan S2M ini terbatas di atas karena A2 dikurangi A3, A4 dikurangi A5 hingga A2M min 2 dikurangi 2M min 1 dan A2M. Semuanya merupakan suku-suku positif karena barisan AN monoton turun. Anda perhatikan dari kedua penulisan di atas, barisan S2M monoton naik dan terbatas di atas. Hal ini
Anda ingat kembali pada pembahasan pada barisan bahwa barisan yang monoton naik dan terbatas di atas adalah konvergen. Jadi, S2M konvergen yaitu terdapat S eliminasi R sehingga limit N mendekati tak hingga S2M sama dengan S. Sedangkan untuk N bilangan ganjil Anda dapat menuliskan N sama dengan 2M plus 1 akan ditunjukkan barisan S2M plus 1 konvergen. Anda dapat menuliskan S2M plus 1 sama dengan S2M plus A2M plus 1. Limit N hingga mendekati tak hingga S2M plus 1 sama dengan limit N mendekati tak hingga S2M plus limit N mendekati tak hingga A2M plus 1. Karena limit N mendekati tak hingga S2M sama dengan S dan limit N mendekati sama tak hingga 2M plus 1 sama dengan 0, maka limit N mendekati tak hingga S2M plus 1 sama dengan S plus 0 sama dengan S. Hal ini berarti N bilangan ganjil barisan S2M plus 1 konvergen. Sehingga dapat Anda simpulkan untuk N bilangan ganjil dan N bilangan genap barisan Sn konvergen. Hal ini menunjukkan bahwa deret sigma min 1 pangkat N plus 1 AN konvergen. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.